Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Wahyu Ramadhani, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 14 Balikpapan, sekaligus mahasiswa PPGPAI dalam Jabatan Angkatan 3 tahun 2025, LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 14 Balikpapan. Praktik pembelajaran ini saya lakukan di kelas 8 dengan materi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Berikut video pembelajarannya. Stand up, please. Say greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk PPK. Religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, integritas. PPK, yes. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk P5. Proyek, pembuatan, profil, pelajar, Pancasila. Project, yes, yes, yes. Sorsoy, Patras, mantap, yes. Oke, terima kasih. Oke, Nak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Oke, silakan Andita dipimpin doanya. Guys, before we study, let's pray together. Pray, start. Sebagai pembiasaan kita untuk pembelajaran agama Islam, di awal pembelajaran kita selalu membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Nah, hari ini kita membaca surah Al-Zalzalah, surah ke-99 dalam Al-Quran. Hafal? Oke, kita mulai ta'awuz dulu, basmalah, lalu kita membaca surah Al-Zalzalah. Wahid, isnani, talasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak ingin bertanya dulu, kira-kira ada teman kalian yang nggak masuk nggak hari ini? Ada. Siapa? Oke, Reinata dan Miesa. Sakit ya? Oke, kita mau doakan mudah-mudahan Reinata dan Miesa cepat sembuh dan juga dapat mengikuti pembelajaran di hari berikutnya. Amin ya Rabbal alamin. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap untuk belajar, coba kita rapikan dulu mejanya, rapikan dulu kursinya, keluarkan dulu buku agamanya. Ya, pembelajaran yang sebelumnya
Kita belajar tentang pintar, beriman kepada kitab-kitab Allah. Masih ingat enggak ada berapa kitab Allah? 4. Apa aja? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, pintar. Kitab Zabur, Nabi Daud alaihissalam, pintar. Kitab Injil, Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran, Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya para nabi yang diberikan amanah kitab-kitabnya, sedang manusia juga diberikan amanah. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini tentang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Ada yang mau bacakan? Siapa yang mau bacakan? Oke, Aidul, silahkan dibacakan. Tujuan kita? Tujuan pembelajaran kali ini untuk mampu menjelaskan pengertian sifat amanah dan jujur dengan benar, mampu menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur dengan benar, mampu menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Oke, terima kasih Aidul. Jadi tujuan pembelajaran kita pada bab ini, kalian akan menjelaskan bagaimana, apa sih yang namanya itu sifat amanah dan apa itu yang namanya sifat jujur. Mungkin di SD kalian juga pernah belajar tentang amanah dan jujur. Jadi ini adalah tindak lanjutnya. Yang kedua, menjelaskan bagaimana cara berperilaku amanah dan jujur. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku dari sifat amanah dan jujur. Pintar. Oke, sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita, Bapak akan bagikan kalian per kelompok. Ya, kita acak dengan IO Tools namanya. Ya, Bapak acak namanya di sini. Oke, kelompok 1 ada Muhammad Idul Arafah, Saputra Destri Murdani, Muhammad Danis As'ad Arzaki, Ayundia, Natasha, dan Dava. Untuk kelompok 2 ada Muhammad Royan, Gerard, Jasmine, Revan, Saro, dan Sabira. Kelompok 3 ada Reski Anugrah, ada Noval, Raffi Saputra. Mesya sakit tadi nak ya? Oke, Neisha? Neisha sakit juga? Ada? Oke, Neisha dan Nadine. Kelompok 4 ada Safa, Siti Widya, Davin, Renata, Kevin, dan Vivilia. Kelompok 5 Andita, Arik Rifit, Bisma, Ailsa, Sultan Zaki, dan Cleo. Dan yang terakhir kelompok 6 ada Muhammad Rafi, Fakhri, Arsya, Shehan, Anissa, dan Zidan. Selanjutnya, kita masuk ke infografis dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau bacakan? Andita? Menjadi pribadi yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Amanah itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia dan diri sendiri. Oke, terima kasih Andita. Amanah dibagi menjadi 3. Yang pertama, amanah kita kepada Allah. Yang kedua, amanah kita kepada sesama manusia. Dan yang ketiga, amanah kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, tentang sifat jujur, ada yang mau bacakan? Gerard? Silahkan dibacakan. Jadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Pikiran. Jujur dengan pikiran. Perkataan dan juga perbuatan. Oke, terima kasih Gerard. Jadi jujur juga dibagi menjadi 3, yaitu jujur dalam pikiran, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan. Nah, dari 2 ini akan menjadikan diri kita menjadi berintegritas, pribadi kita menjadi berintegritas. Oke, jadi untuk 2 sifat tadi menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang berintegritas, itu akan menjadikan iman kita meningkat. Dan juga terhindar kita dari sifat yang namanya munafik. Yang ketiga, dipercaya oleh banyak orang. Yang keempat, memperoleh kebaikan dunia. Yang selanjutnya, hidup tenang dan bahagia. Dan nantinya di akhirat akan masuk surga. Oke, tentang infografis yang 3 ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, berarti kita lanjut ke dalam pembelajaran yang selanjutnya.
Coba kita perhatikan video yang satu ini ya. Masih simpan aja bu duitnya. Kalau nggak mau, orang aja sini. Orang aja sini ya. Nggak buat apa di sini ya. Nah, itu tuh ada tuh. Masih. Om. Ini dompetnya om. Dari video yang kita lihat tadi, pertanyaannya adalah apakah kalian sudah berbuat jujur pada hari ini? Sudah? Oke, yang kedua, mengapa kalian harus berbuat jujur? Kenapa? Kenapa? Agar dapat pahala. Bagus. Ada lagi? Masuk surga, apa lagi? Percaya banyak orang. Dipercaya banyak orang, pintar. Yang selanjutnya, apakah penting bagi kita untuk bersikap amanah? Penting. Kenapa penting? Agar dipercaya orang lain. Oke, selanjutnya di buku ada namanya pantun pemantik. Coba kita lihat bukunya. Pada bab 3. Kita baca per bait-bait ya. Jadi yang pertama, bait pertama nanti laki-laki, bait kedua nanti perempuan, selang-seling. Itu ada 4 bait, berarti ada 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang membacakan. Ayo nak, dibacakan pada bait yang pertama. Ya. Ayo waspada virus corona. Ya. Ayo waspada virus corona. Corona telah dibuat korban. Ayo kawan, silakan dicerna. Pentingkah jujur di kehidupanmu? Oke. Ayo waspada virus corona. Corona telan ribuan korban. Ayo kawan, silakan dicerna.
Pentingkah jujur di kehidupan? Penting atau enggak? Penting. Oke, selanjutnya yang perempuan. Siapa yang mau bacakan pantunnya? Oke. Mari bersama kita doakan, marilah kawan kita renungkan, mengapa kita harus amanah. Ya. Mari bersama kita doakan virus corona segera musnah. Marilah kawan kita renungkan mengapa kita harus amanah. Ayo, kenapa harus amanah? Agar dipercaya orang. Bagus, pintar. Selanjutnya yang laki-laki lagi. Ayo dibalas pantunnya. Siapa yang mau balas? Noval? Ayo Noval, dibaca Noval. Yang ketiga. Ya. Social distancing, apakah maksudnya? Jaga jarak agar virus jadi lenyap. Tahukah kawan bagaimana caranya agar bersikap jujur dan tanggung jawab? Ya, social distancing apakah maksudnya? Jaga jarak agar virus jadi lenyap. Tahukah kawan bagaimana caranya agar bersikap jujur dan tanggung jawab? Bagaimana caranya? Berkata apa? Adanya, selalu menjaga amanah dari orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, ayo pantunnya. Yang perempuan siapa? Saro? Ayo Saro, silakan dibaca Saro. Jaga kebersihan, ayo lakukan ruangan yang sehat, janganlah lembab. Ayolah kawan, kalian jelaskan manfaat jujur dan bertanggung jawab. Ayo, apa manfaat jujur dan bertanggung jawab? Apa manfaatnya? Apa? Disukai banyak orang, ada lagi? Dapat dipercaya orang lain, apa lagi? Ada lagi? Ayo. Mendapatkan pahala. Pasti ya, mendapatkan pahala. Oke, nah, sekarang coba kalian buka di halaman 61. Di situ ada kalimat mari bertafakur. Ada? Oke, ada yang mau bacakan? Siapa yang mau bacakan? Oke, Sultan Zaki, silakan bacakan. Di halaman 61, mari bertafakur. Oke, terima kasih Sultan Zaki. Nah, sekarang Bapak akan membagikan kalian LKPD. Dan dari LKPD ini, kalian simpulkan dari aktivitas yang kedua. Ya, bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Mengapa Mujeni dan Egy Sandi mengembalikan uang yang sebanyak 500 juta itu yang telah mereka temukan? Oke, silahkan kalian berdiskusi. Maju presentasi dari kelompok 1, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Dari berita tersebut kita dapat tahu bagaimana cara bersikap jujur. Dua, mengapa Mujeni dan Egy Sandi mengembalikan uang 500 juta yang mereka temukan karena mereka sangat jujur dan amanah dan mereka tidak mau menggunakan hubungan bukan mereka. Apa faktor yang menyebabkan keduanya memilih untuk mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya? Karena mereka tidak mau menggunakan uang yang bukan haknya.
Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2, silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan agenda PD kami yang telah kami diskusikan. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Pandangan kami terhadap berita ini adalah kami ingin menerapkan sifat amanah dan juga dari berita halal tersebut. Dua, mengapa dari dalam uang 500 rupiah yang mereka temukan? Karena uang itu bukan hak mereka dan bisa diambil termasuk perbuatan yang tidak baik. Sedang apa faktor yang menyebabkan pemilih yang memberikan uang tersebut pada pemilihnya? Karena kedua petugas KRL tersebut memiliki dan menerapkan sifat jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus lagi buat kelompok 2. Oke, lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kita. Yang pertama, bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Pandangan kita terhadap berita ini adalah bahwa berita ini membawakan makna yang begitu berarti, yaitu dengan berperilaku jujur, kita mendapatkan rezeki yang berlimpah dan mendapatkan pahala. 2. Mengembalikan uang 500 juta yang mereka temukan karena mereka tahu. 3. Apa faktor yang menyebabkan keduanya memilih untuk mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya? Karena mereka memiliki sifat amanah dan jujur. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus buat kelompok 3. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil RKPD kami. Yang pertama, bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Pandangan saya terhadap berita ini, saya merasa bangga dan salut kepada Bu Jeli dan Egi Sandi yang mengembalikan uang sebesar 500 juta terhadap pemiliknya. Mengapa Bu Jeli dan Egi Sandi mengembalikan uang 500 juta yang mereka temukan? Karena mereka masih mempunyai rasa peduli dan tanggung jawab dengan uang yang mereka temukan. Apa faktor yang menyebabkan keduanya memilih untuk mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya? Karena mereka ingin menjaga amanah yang diberikan oleh pemerintah KRL untuk kepercayaan dari semua orang. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus buat kelompok 4. Oke, selanjutnya kelompok 5, silahkan maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan hasil KPD kami dari kelompok 5. Bagaimana pandangan kalian terhadap berita ini? Mengajarkan kita bersikap jujur dan amanah. Mengapa Bu Jeli dan Egi Sandi mengembalikan uang 500 juta yang mereka temukan? Karena kejujuran dan sifat amanah. Apa faktor yang menyebabkan keduanya Mengembalikan uang tersebut kepada pemiliknya. Mereka tidak mendapatkan sifat jujur dan amanah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok 5. Silahkan duduk kembali. Beri aplaus dulu buat kelompok 5. Oke, selanjutnya kelompok 6, silahkan terakhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Bahwa kita itu yang tidak mengaku bahwa yang bukan dua kenapa menjadi misalnya mengembalikan uang 500 juta rupiah yang mereka temukan karena itu bukan haknya dan itu bukan mau dia. Ketiga, apa faktor yang menyebabkan keduanya memilih untuk mengembalikan uang tersebut oleh pemiliknya? Karena mereka jujur dan amanah dan mereka adalah juga pengawasan dan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok 6. Beri aplaus buat kelompok 6. Oke. Semua teman, semua kelompok juga sudah maju. Jadi dalam kisah Mujenih dan Egy Sandi ada 3 kata kunci atau 3 titik fokus yang harus kalian dapatkan. Apa saja? Yang pertama, pintar, amanah. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, ya tanggung jawab masuk ke dalam sikap amanah. Menjadi pribadi yang berintegritas. Jadi 3 titik fokus. Apa saja? 1, amanah. Kedua, jujur. Ketiga, berintegritas. Itu adalah titik fokus kalian dalam pembelajaran kali ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan daripada sifat amanah dan jujur. Ayo, siapa yang mau bacakan? Dafa? Perilaku amanah. Definisi perilaku amanah adalah sikap atau perilaku seseorang yang bertanggung jawab dalam menjalankan kepercayaan, tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ciri-ciri orang yang amanah adalah adil dan jujur, menepati janji, dan menjaga kepercayaan. Ya, jadi sesuai sama dibacakan oleh Dafa, perilaku amanah adalah sikap atau perilaku yang bertanggung jawab dalam menjalankan kepercayaan, tugas, ataupun tanggung jawab yang diberikan kepada orang tersebut. Kayak misalkan di sini ada ketua kelas, berarti amanahnya menjadi ketua kelas, dipilih oleh seluruh dari peserta didiknya. Di seluruh kelasnya, seluruh temannya memilih dia menjadi ketua kelas. Maka sebagai ketua kelas harus menjaga amanah. Begitu pula misalkan piket kelas. Piket sudah dihitungkan hari Senin siapa sampai hari Jumat. Nah, setiap piket berarti harus melaksanakan tanggung jawab sebagai amanahnya di hari itu. Ya, menjaga kebersihan di hari itu. Jadi ciri-cirinya adalah adil dan jujur, menepati janjinya, dan juga menjaga kepercayaan dari orang lain. Jadi ketua kelas dipercaya oleh wali kelasnya. Tugas piket dipercaya oleh teman-temannya. Begitu juga dengan ketua kelasnya tadi. Contoh perilaku amanah bagaimana? Menjaga rahasia. Ya, menjaga rahasia teman, mengembalikan barang pinjaman tepat waktu, melaksanakan tugas sesuai instruksi. Oke, selanjutnya adalah perilaku jujur. Ada yang mau bacakan? Tadi si Dafa sudah bacakan, sekarang yang perempuan bacakan. Siapa? Oke, silahkan bacakan. Definisi jujur adalah sikap atau perilaku seseorang yang selalu berkata, berbuat, dan bersikap sesuai kebenaran, tanpa menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta. Jujur mencakup kejujuran dalam perkataan, perbuatan, dan nilai. Ciri-ciri orang jujur adalah berkata kebenaran, menepati janji, dan mengakui kesalahan. Oke. Jujur adalah sikap atau perilaku seseorang yang selalu berkata, berbuat, dan bersikap sesuai dengan kebenarannya tanpa ditambah-tambahin, tanpa dikurang-kurangin, ya, dan juga nggak diputar-balikan faktanya. Kalau misalkan kalian dikasih tahu ini A, berarti harus memberitahu juga A. Jangan diputar lagi jadi B, jadi C, dan selanjutnya. Ya, itu namanya perilaku yang tidak jujur. Contoh berperilaku jujur, ada yang mau bacakan? Boleh bacakan? Mengakui kesalahan jika melakukan pelanggaran, tidak menyalahkan saat ujian, memberi keterangan
Oke, contoh berperilaku jujur. Yang pertama adalah mengakui kesalahan jika melakukan pelanggaran. Ini kadang kalau sudah melakukan pelanggaran malah susah berbuat jujurnya. Ya, ya atau enggak? Iya, kenapa? Karena takut. Padahal itu baik. Yang kedua, tidak mencontek saat ujian. Nah, kemarin pada saat STS kira-kira sudah nyontek atau belum? Nyontek atau enggak tuh? Ya, perilaku mencontek adalah salah satu perilaku yang tidak jujur. Selanjutnya, memberi keterangan harus sesuai dengan faktanya. Oke, sekarang HP-nya ada di bawah? Oke, coba sekarang kita masuk ke dalam kuis. Ya, sebagai pendalaman materi pribadi kalian. Kita akan masuk ke dalam kuis dengan menggunakan quizzes atau namanya Wayground. Oke, itu kodenya. Ya, ini adalah kode quizesnya. Kita pakai Wayground. Sudah masuk? Sembilan 990-868. Oke, 2 orang, 3, 4. Kita mulai dari kuis yang pertama. Silakan dilihat soalnya. Oke, sudah? Bapak akhiri ya. Oke, kita beri semangat kepada Ayu, Nindya, Regi, dan Widya. Kita beri aplaus buat mereka bertiga. Oke. Jadi hasil kesimpulan kita pada materi kali ini, ada yang mau bacakan? Siapa yang mau bacakan? Oke, Dafa bacakan. Nyaring-nyaring. Jujur dan amanah adalah dua sifat utama yang harus ditanamkan sejak dini untuk membantu pribadi yang berakhlak mulia. Sifat jujur mendorong kita untuk selalu berkata dan bertindak sesuai kebenaran, sedangkan sifat amanah mengajarkan tanggung jawab dan kepercayaan. Dengan mempraktikkan kedua sifat ini, kita tidak hanya akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain, tetapi juga keberkahan hidup serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jadikan jujur dan amanah sebagai bagian tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini sesuai sama Dafa ucapkan tadi, jadikan dua sifat ini, jujur dan amanah, untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Mendapatkan keberkahan hidup dan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebagai bentuk refleksi kalian, Bapak bagikan tugas refleksi itu. Coba kita baca dari nomor 1 ya. Jangan lupa ditulis namanya ya. Nomor 1, menjalankan amanah sebagai hamba Allah dengan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Selalu, sering, kadang-kadang, atau enggak pernah? Ayo, dicentang langsung di situ. Ya. Ingat ya, dengan sifat kejujuran kalian. Karena kita belajar tentang bab jujur. Sudah? Oke, selanjutnya nomor 2. Menjalankan amanah orang tua dengan belajar yang tekun dan rajin. Ayo, silahkan dicentang. Jujur ya. Yang ketiga, menjaga amanah terhadap diri sendiri dengan disiplin dan menggunakan waktu. Ayo dicentang, sudah?
Selanjutnya, bersikap jujur pada waktu penilaian tanpa menyontek ataupun bertanya jawaban kepada teman. Nah ini, ayo. Ayo, menjawab dengan jujur, ayo. Jawab dengan jujur. Kadang-kadang kah atau selalu kah dia minta jawaban terus kah saat menyontek kah? Ayo dijawab dengan jujur. Yang terakhir, memastikan kebenaran berita sebelum membagikannya di media sosial. Ayo. Yang sering nyebar hoaks ini hati-hati. Ayo, sifat kejujuran. Oke anak-anak, sebagai tindak lanjut kita, coba kalian buka di halaman 70. Ya, di halaman 70 tuh di aktivitas keempat, nanti minggu depan kalian bawa pada saat pembelajaran pendidikan agama Islam tentang pengalaman berlaku amanah dan jujur yang sangat berkesan bagi kalian. Di dalam sekolah kah, di luar sekolah kah juga boleh, ya? Oke. Oke anak-anak, sekarang kita simpun bukunya lagi, kembalikan ke dalam tasnya atau dirapikan di atas meja. Kita rapikan di atas meja bukunya, kita berdoa bersama dulu sebelum mengakhiri dari pelajaran pendidikan agama pada hari ini. Oke anak-anak, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Bapak ucapkan terima kasih karena kalian dengan semangat dalam mengikuti pembelajaran pendidikan agama tentang pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan kejujuran. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan doa bersama. Mohon Andita, silahkan dipimpin. Oke, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.